Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sriti Novita Putri dengan NIM 235112440. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan topik penerapan konsep manajemen dalam proyek konstruksi. Dalam bidang teknik sipil, proyek konstruksi merupakan kegiatan yang berskala besar dan kompleks. Proyek ini melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan teknis, pengadaan material, pengelolaan tenaga kerja, pengawasan mutu, dan keselamatan kerja. Karena itu, diperlukan penerapan konsep manajemen yang baik agar semua proses berjalan sesuai rencana dan tujuan proyek dapat tercapai. Selanjutnya adalah konsep dasar manajemen. Definisi manajemen menurut beberapa ahli. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan lainnya. Sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen adalah ilmu yang mengandung ide-ide tentang fungsi-fungsi utama seperti planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Sedangkan menurut Peter Drucker, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Masih di konsep dasar manajemen yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Satu, perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan, jadwal, anggaran, dan metode kerja. Contohnya, penyusunan proyek timeline dan analisis risiko. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu membagi tugas ke tim, arsitek, kontraktor, engineer, dan mengalokasikan sumber daya. Contoh, pembentukan struktur organisasi pada proyek. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing or leading, memotivasi tim, mengambil keputusan, dan memastikan komunikasi efektif. Contohnya, koordinasi harian state meeting. Untuk yang terakhir, pengawasan atau controlling, yaitu membantu progres kualitas dan biaya. Contoh, progress report, quality control checklist. Contohnya, evaluasi harian atau mingguan di lapangan. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen. Terdapat 6 L plus 1 I, yaitu 1. Man atau manusia, yaitu tenaga kerja, manajer, insinyur, dan teknisi. 2. Money atau uang, anggaran yang digunakan selama proyek berlangsung. 3. Material atau material, bahan bangunan seperti beton, baja, pasir, dan lain sebagainya. 4. Metode, yaitu cara atau teknik pelaksanaan suatu proyek. Yang kelima, mesin atau peralatan, yaitu alat berat dan perlengkapan proyek. 6. Market atau pasar, yaitu pihak pengguna atau pemilik proyek. Dan yang terakhir adalah information atau informasi. Selanjutnya adalah tingkatan manajer. Jadi, di manajer ini tuh ada beberapa tingkatan, di antaranya satu, atau tingkatan yang paling atas yaitu top level management atau manajemen puncak. Nah, itu contohnya seperti direktur proyek. Tugasnya menentukan visi dan misi serta bagaimana strategi proyek yang akan dilakukan. Oke, tingkatan kedua atau menengah ya, middle level management atau manajemen menengah. Contohnya, manajer lapangan yang bertugas menghubungkan top manajemen dengan pelaksana proyek, mengelola satuan kerja. Untuk tingkatan yang terakhir yaitu low level management atau manajemen bawah, yaitu contohnya mandor, supervisor, yang bertugas mengawasi langsung kegiatan harian di lapangan. Selanjutnya adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. 1. Leadership atau kepemimpinan, yaitu mampu memimpin dan memotivasi tim. Kedua, decision making atau pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu tidak harus diambil dengan cepat, tetapi juga harus tepat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang nomor 3 atau selanjutnya adalah communication skill atau kemampuan komunikasi untuk menyampaikan instruksi dengan jelas. Yang keempat adalah problem solving atau pemecahan masalah untuk mampu menghadapi situasi darurat. Yang kelima, technical knowledge atau pengetahuan teknis
gitu memahami proses konstruksi dan spesifikasi teknis. Untuk yang terakhir yaitu time management atau pengaturan waktu agar proyek dapat selesai tepat waktu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengenalan proyek konstruksi, pengertian proyek konstruksi dan jenis-jenis proyek. Proyek konstruksi sendiri adalah serangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bangunan fisik dalam batasan waktu, biaya, mutu, dan ruang lingkup tertentu. Untuk jenis-jenis proyek konstruksi diantaranya satu, proyek gedung atau building construction seperti rumah, apartemen, gedung perkantoran. Atau yang kedua adalah proyek sipil atau civil engineering construction seperti jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi. Untuk yang ketiga adalah proyek industri atau industrial construction, contohnya yaitu pabrik, kilang minyak, pembangkit listrik. Untuk yang terakhir yaitu proyek khusus atau special construction, di mana contohnya adalah proyek perbaikan struktur, proyek restorasi bangunan bersejarah. Untuk yang selanjutnya yaitu peran manajemen dalam proyek konstruksi. Manajemen memiliki peran penting dalam menjamin proyek berjalan lancar, efisien, dan sesuai target. Beberapa peran manajemen antara lain seperti mengkoordinasi semua pihak yang terlibat, baik itu pemilik, kontraktor, maupun konsultan, mengatur alokasi sumber daya secara efisien, mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai rencana, mengidentifikasi dan mengelola risiko, menjaga mutu, waktu, dan biaya proyek tetap dalam kendali. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek. Tahapan siklus proyek konstruksi diantaranya satu, inisiasi, yaitu identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, dan perencanaan awal. Dalam manajemen tuh contohnya perencanaan strategis dan analisis resiko awal. Yang kedua, perencanaan atau planning, yaitu penyusunan jadwal, anggaran, dan metode kerja. Contohnya, menyusun work breakdown structure atau BBS, RAB, time schedule. Tiga, pelaksanaan atau execution, yaitu kegiatan konstruksi dimulai di lapangan. Contohnya, pengorganisasian, pengarahan tim, dan pengendalian kualitas. Untuk yang keempat, yaitu pengawasan, mentoring, and controlling, yaitu pengendalian mutu biaya dan jadwal. Untuk selanjutnya, penutupan proyek atau closing, yaitu serah terima proyek dan dokumentasi akhir. Selanjutnya adalah pengantar manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam proyek. K3 ini sangat penting ya teman-teman, karena pentingnya K3 dalam proyek konstruksi diantaranya, karena proyek konstruksi itu sudah jelas memiliki resiko yang tinggi terhadap kecelakaan kerja, K3 memiliki tujuan menjamin keselamatan pekerja, mengurangi resiko kecelakaan, dan memastikan lingkungan kerja yang aman. Untuk penerapan manajemen K3 diantaranya, identifikasi bahaya dan penilaian resiko, penerapan alat pelindung diri atau APD, penyusunan SOP kerja aman, pelatihan K3 bagi seluruh pekerja, dan inspeksi rutin dan pelaporan insiden. Untuk materi selanjutnya yaitu manajemen proyek secara efektif dan praktis. Pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi sendiri atau MK adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan proyek sejak awal sehingga selesai dengan tujuan mencapai sasaran proyek secara efektif. Karakteristik pendekatan MK diantaranya melibatkan manajemen konstruksi sebagai wakil pemilik, tidak ikut sebagai kontraktor pelaksana, fokus pada efisiensi, pengendalian mutu, dan waktu. Sedangkan keuntungan pendekatan MK adalah waktu dan biaya proyek bisa dikendalikan lebih baik, pengawasan kualitas lebih ketat, mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan. Selanjutnya, jenis organisasi dalam proyek konstruksi. 1. Owner atau pemilik proyek, pihak yang memiliki dana dan menentukan kebutuhan proyek. Yang kedua, konsultan perencana, yang bertanggung jawab atas desain, gambar kerja, dan spesifikasi teknis.
Untuk yang ketiga adalah konsultan pengawas atau MK, manajemen konstruksi. Bertugas mengawasi pelaksanaan proyek, memastikan mutu, waktu, dan biaya sesuai rencana. Untuk yang keempat, kontraktor pelaksana, yaitu melaksanakan pembangunan di lapangan sesuai dengan dokumen kontrak. Yang kelima, subkontraktor, sebagai pelaksana pekerja konstruksi di bawah kontraktor utama. Selanjutnya yaitu perkembangan praktik manajemen proyek modern. Penggunaan teknologi digital seperti BIM atau Building Information Modeling, software manajemen proyek seperti Primavera, Microsoft Project, Learn Construction, fokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan, Integrated Project Delivery atau IPD, kolaborasi semua pihak sejak awal, dan Green Construction atau fokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Untuk selanjutnya adalah pengantar standar manajemen proyek atau PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge adalah standar internasional dari PMI, Project Management Institute, yang berisi panduan praktik terbaik dalam manajemen proyek. 10 knowledge areas dalam PMBOK, yang antaranya 1. Manajemen integrasi, 2. Manajemen lingkup, 3. Manajemen waktu, 4. Manajemen biaya, 5. Manajemen mutu, 6. Manajemen sumber daya, 7. Manajemen komunikasi, 8. Manajemen resiko, 9. Manajemen pengadaan, dan 10. Manajemen pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah pengantar manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah proses mengatur segala hal yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proyek, yang bertujuan mendapatkan penyedia jasa terbaik dengan harga optimal dan memastikan proses pengadaan transparan dan akuntabel. Selanjutnya, jenis dan tahapan pengadaan jasa konstruksi. Jenis-jenis pengadaan jasa konstruksi. 1. Tender terbuka atau lelang umum. Pengadaan yang diumumkan secara terbuka untuk umum. Siapa saja yang memenuhi syarat dapat mengikuti. Yang kedua, tender terbatas atau lelang terbatas. Hanya penyedia saja yang diundang yang bisa ikut. Biasanya untuk proyek dengan kualifikasi khusus. Ketiga, pemilihan langsung, yaitu dilakukan terhadap penyedia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat. Umumnya, digunakan untuk pekerjaan dengan nilai di bawah batas tertentu. 4. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung kepada suatu penyedia jasa tertentu digunakan dalam keadaan darurat dan khusus. Selanjutnya adalah tahapan pengadaan jasa konstruksi. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Menyusun dokumen anggaran, spesifikasi teknis, jadwal pengadaan. Yang kedua, persiapan pengadaan. Menyusun dokumen pemilihan, menyusun HPS atau harga perkiraan sendiri, menentukan metode pengadaan. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan penyedia, pengumuman lelang atau tender, evaluasi penawaran, klasifikasi teknis, dan negosiasi harga. 4. Penetapan dan kontrak. Penetapan pemenang lelang, sanggah, dan penandatanganan kontrak kerja. 5. Pengendalian kontrak, yaitu mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. 6. Serah terima dan evaluasi. Pemeriksaan hasil pekerjaan, serah terima, dan penilaian kinerja penyedia jasa. Yang selanjutnya adalah regulasi yang berlalu dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku jasa konstruksi, sistem klasifikasi dan sertifikasi usaha jasa konstruksi, perlindungan hukum bagi pengguna dan penyedia jasa, ketentuan terkait K3 konstruksi. Untuk yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintahan, yang sekarang sudah diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.